Atau kalau kita mau produksinya skala massa itu besar, ya banyak. Nah, kita gunakan large size, ya. Nah, ukuran pabrik akan menentukan ukuran produksi. Betul ya, teman-teman ya. Nah, itu kalau kita lihat kembali, berarti total fixed cost-nya, total variable cost-nya akan mengikuti. Artinya dia berubah. Nah, patokan kita adalah fixed cost itu sama sekali tidak ditentukan oleh besaran produksi. Fixed dia itu. Ya, perusahaan roti mau produksi, bayar gaji security tetap ya. Perusahaan roti tidak produksi. Kenapa? Karena ada libur lebaran, ya. Teman-teman tanya itu ya, karyawan perusahaan roti. Kamu saya kasih bonus ya. Kalau Anda masuk di lebaran itu saya lipatkan 3 kali gajinya. Mau nggak? Kalau biasa X. Tapi kalau lebaran saya 3X misalnya. Mau nggak? Belum tentu mau Bapak dan Ibu. Benar nggak? Belum tentu loh ya. Karena tidak emergensi. Yang mau itu siapa? Mereka, kita harus angkat topi ya kepada siapa? Teman-teman para medis, betul nggak? Betul. Mau lebaran tidak lebaran, dokter tetap jaga, dokter tetap standby 24 jam. Malahan kalau wartawan, berita acara, pembawa MC acara, berita. Peliput ya Bapak dan Ibu ya, peliput acara, peliput kegiatan, polisi ya. Ya, terus teman-teman dari telekomunikasi ya. Anda pada waktu Anda main dan lain-lain itu kan butuh komunikasi. Mereka itu pada waktunya itu siap gitu. Jadi kita itu harus angkat topi kepada mereka-mereka. Iya enggak? Betul ya. Nah, kita harus belajar menghargai orang lain gitu. Jangan kalau di stop polisi marah-marah, maki-maki, nah itu salah besar ya. Nggak boleh ya. Jadi kita harus santun ya. Kenapa? Mereka juga santun kok. Kalau kita santun, baliknya juga santun gitu kan. Tapi kalau kita marah-marah, Pak polisinya udah capek ya, pasti dia lebih marah lagi. Kalau kita marah, dia akan double marahnya itu kuadrat gitu ya. Nah, jadi akhirnya apa? Terjadi keributan ya. Nah, itu kan sama sekali tidak kita kehendaki ya. Mohonlah Bapak dan Ibu kita belajar santun ya. Kita belajar tertib ya, karena orang Indo. Saya di Filipina melihat ya tahun 93 di sana, orang mau naik bis ya, padahal negaranya nggak kaya-kaya amat gitu ya. Itu dia itu antri Bapak dan Ibu. Ya, nggak ada main serondol, main seruduk, nggak ada ya. Jadi kalau mau naik bis tuh langsung dia bikin barisan gitu. Nah, sekarang di Indo sudah mulai bagus ya. Kita sekarang sudah mulai ada budaya antri gitu. Udah mulai bagus itu ya. Kalau kita ngasih tahu orang lain malah dia salah terima. Ya marah itu. Nah, tapi kalau orang di sana kan saya nubruk atau saya ditubruk langsung dia yang excuse me gitu. Langsung dia bilang begitu. Ya, padahal belum tentu dia yang salah, mungkin kita yang salah gitu. Tapi dia cepat-cepat mengatakan, saya mohon maaf gitu. Itu sudah otomatis itu bahasa itu keluar gitu, ya. Jadi enak ya, enak begitu, ya. Kalau kita tertib tuh enak sekali, ya. Jadi makanya di banyak negara ya nggak ada polisi jaga di perapatan, ya. Sudah aja selain CCTV, polisi akan datang kalau ada insiden, begitu. Ada insiden, ya kontrol dari CCTV, ya nanti polisi datang. Kalau tidak ada insiden, ya biasa-biasa aja itu CCTV aja yang kontrol gitu. Ya, enak banget kan? Ya teman-teman, mudah-mudahan nanti kita bisa seperti itu ya. Tapi ini saya juga nggak nyalahin ya. Ini butuh waktu, butuh period. Ya, mungkin Anda yang sudah kenal, Anda mendidik putra-putri Anda begini ya. Jadi nggak ada tawuran, nggak ada geng ini, geng itu berantem gitu. Aduh ngeri sekali itu ya. Sedih ya, prihatin sebetulnya ya. Nah, tapi ini warisan karena tidak semuanya ngerti, tidak semuanya paham ya. Nanti mulai ya sedikit demi sedikit generasi selanjutnya harus lebih baik daripada generasi sebelumnya. Itu adalah tujuan kita. Ya, betul ya.
Setuju kan? Nah, Setuju kita banget, Bu. Betul, Bu. setuju banget ya. Setuju. Jadi indah ya, Bapak dan Ibu kalau kita simpan mobil di depan halaman kita di jalan, Anda nggak usah bisa tidur nyenyak itu karena nggak ada yang mau nyuri gitu karena dia tahu itu bukan milik saya gitu. Enak nggak? Enak, Bu. Hah? Enak, Bu. Nyaman. Aman, Bu. Banget ya, kita kangen ya dengan sikon seperti itu. Tapi kalau saya lihat TV, mohon maaf ini ya, mohon maaf sekali. Anak kecil bawa HP, dicapet, dijamret gitu ya. Aduh, prihatin nggak kita itu? Prihatin ya. Terus di warning, hati-hati penculikan anak gitu ya. Anak sedang main di halaman rumah kita, datang 2 orang bersepeda motor, ya buka pintu. Itu anak loh, itu anak gitu. Ya. Jadi prihatin ya, kita itu belum sampai ke fase itu. Ya. Nah, dulu itu sudah kita coba ya, precondition for take off. Menurut teori Restu, ya, yang pertama itu adalah masyarakat tradisional, ya. Yang kedua kita siapkan untuk take off, ya. Take off itu seperti pesawat aja mau naik begini, mau naik dia. Nah, terus ini Betty itu beda tipis. Precondition for take off, ya. Persiapan masyarakat untuk menjadi take off untuk naik itu Betty. Beda tipis gitu ya, Betty banget. Nah, dari precondition for take off, kemudian kita mau take off gitu. Ya, nah untuk take off maka sarana prasarana semuanya harus mendukung kepada syarat take off. Ya, mohon aja gitu ya. Jadi kalau kita sudah ke sana enak sekali Bapak dan Ibu, nggak usah takut. Kalau Bapak dan Ibu sekarang saya mau simpan mobil di luar, ya sembari mobil saya tidak dilindungi, artinya diinsurankan ya, kita tidak pakai kunci ganda, kita was-was, jangan-jangan ini nanti ada bangsat yang ambil mobil kita kan gitu ya, baru keluar ditinggal mobil menyala, kita sedang mau nutup pintu karena rumah kita di pinggir jalan, kita mau tutup pintu, sudah ada yang ganti kita. Si pemilik akhirnya melongo ya. Lu lihat mobilnya sudah dibawa kabur orang kan gitu. Nah, ini prihatin ya, sikon-sikon seperti ini sebetulnya buat kita yang udah ngerti prihatin ya. Betul. Prihatin ya. Nah, kalau kita aja sudah prihatin ya, orang seperti saya yang cuman jabatannya guru ya, bisa merasa itu prihatin. Kalau pejabat nggak prihatin, gimana kita itu? Bisa kebayang nggak oleh Anda? Kenapa? Apa masih kurang dengan bayaran yang dia peroleh, dengan gaji yang dia peroleh, dengan tunjangan-tunjangan yang dia peroleh? Kok masih tega gitu ya, menggelapkan, ya memanipulasi ya? Kan luar biasa itu, benar nggak? Prihatin nggak kita? Prihatin ya. Jadi mohon ya, prihatin sekali. Jadi mohon ya teman-teman, kan Anda masih punya jangka waktu yang panjang ya. Jadi pejabat masih mungkin, jadi menteri masih mungkin, jadi presiden kalau memungkinkan juga masih bisa gitu ya. Tolong ya, tolong sekali lagi tolong mainlah on the track. Ya, mainlah di relnya gitu. Ya. Ya toh, kalau saya tadi sampaikan di zaman Khalifah aja ditanya, ini urusannya apa ketemu saya? Urusan negara dinyalain lampu, urusan pribadi ya udah kita bicara gelap-gelapan gitu ya. Bukan gelap-gelap beneran ya, tidak perlu dinyalain lampunya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu, Khalifah itu. Nah, pada waktu zaman Khalifah ya, itu seperti itu. Jadi beliau itu ya orang-orang yang amanah, orang-orang yang mutakin ya. Jadi kalau seperti itu indah ya. Jadi nggak usah nanti KPK nggak banyak kerjaannya ya, nggak banyak itu kerjaannya. Jaksa juga gitu ya, nggak banyak kerjaannya ya. Jadi kenapa? Karena sudah indah hidup ini gitu ya. Polisi nggak perlu banyak-banyak ya. Kenapa? Karena masyarakat sudah tertib. Kalau saat ini kita nggak bisa Pak, kita itu harus ada rasio pegangan. Satu polisi bisa mengatasi berapa penduduk kan gitu, masih dipakai rasio. Makanya masih dibuka terus ya, di samping menciptakan lapangan kerja ya, dibuka silakan Anda yang mau bergabung menjadi polisi, menjadi tentara dan seterusnya. Tenaga medis ya, medis ini jelas masih sangat dibutuhkan ya, karena nggak mungkin Bapak dan Ibu bisa nyuntik sendiri.